Utang. Satu kata ini bisa jadi tiket menuju kekayaan, tapi bisa juga jadi jurang kehancuran. Ini adalah pedang bermata dua yang tajam banget dan hampir semua dari kita pernah atau bahkan sedang memegangnya. Tapi pernah kepikiran nggak sih, kenapa ya ada orang yang bisa makin kaya raya karena utang, sementara jutaan orang lainnya justru hancur lebur karenanya? Apa sih bedanya? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan bedah tuntas jawabannya. Biar kebayang skalanya, coba lihat angka ini. 45,72 triliun rupiah. Gila kan? Ini adalah total perputaran uang di pinjaman online atau pinjol aja di Indonesia menurut data OJK. Ini bukti kalau utang udah jadi bagian hidup kita sehari-hari. Oke, sekarang kita lurusin satu mitos besar dulu ya. Banyak yang ngira utang itu cuma buat orang yang lagi susah. Salah, besar. Justru orang-orang terkaya dan para pejabat itu utangnya bisa miliaran loh. Ini nunjukin satu hal penting, utang itu cuma alat. Jadi pertanyaannya bukan apakah kamu punya utang, tapi bagaimana kamu menggunakan utang itu. Nah, sebelum kita ngomongin strategi yang canggih-canggih, kita harus samain persepsi dulu. Kita balik ke dasarnya banget, karena seringkali masalah itu dimulai dari sini. Jadi apa sih sebenarnya arti utang itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, utang itu simpelnya adalah uang yang kita pinjam dari orang lain, dengan sebuah kewajiban buat balikin lagi. Biasanya sih dalam jangka waktu tertentu, dan seringkali ada bunganya. Kelihatannya sederhana ya, tapi di kata kewajiban itulah letak semua kekuatannya. Di zaman sekarang bentuknya macam-macam banget kan? Ada kartu kredit, pinjol yang lagi heboh banget, cicilan pay later, KPR buat beli rumah, bahkan kasbon sederhana di warung sebelah. Intinya sih sama, semua itu adalah utang dalam kemasan yang beda-beda. Sekarang, kita masuk ke sisi gelap dari pedang ini, sisi yang bisa sangat berbahaya. Karena, kalau kita salah kelola, utang itu bukan lagi cuma soal angka di kertas, tapi bisa jadi penjara mental, sebuah lingkaran setan yang bikin stres. Dampaknya kesehatan mental itu benar-benar nyata loh. Beban utang bisa memicu rasa cemas yang berlebihan, stres yang gak hilang-hilang, bahkan depresi. Dan di kasus yang paling parah, bisa sampai memunculkan pikiran buat mengakhiri hidup. Ini resiko yang serius banget. Dan ini adalah suara keputusasaan yang sering banget kita dengar. Perasaan ketika kamu sadar, gila, udah bertahun-tahun nyicil, yang kebayar cuma bunganya doang. Pokok utangnya nggak berkurang sama sekali. Rasanya kayak lari di treadmill, capek tapi nggak kemana-mana. Nah, dari situ muncullah kebiasaan yang fatal ini. Gali lubang, tutup lubang. Pinjam dari aplikasi B untuk bayar aplikasi A. Terus pinjam dari C buat bayar si B. Ini bukan solusi, ini cuma menunda ledakan. Setiap lubang baru yang kamu gali, bunganya makin numpuk, dan bebannya makin berat, sampai akhirnya nggak terkendali. Oke, cukup ngomongin yang serem-serem. Kabar baiknya, kehancuran itu bukan satu-satunya jalan. Ada jalan lain. Dan disinilah titik persimpangan yang akan menentukan nasib keuanganmu, memilih antara utang konsumtif atau utang produktif. Ini bedanya, dan ini penting banget. Utang konsumtif itu dipakai buat hal-hal yang nilainya terus turun, kayak beli gadget terbaru cuma buat gengsi. Hasilnya, kekayaanmu berkurang, beban nambah. Sebaliknya, utang produktif itu dipakai buat sesuatu yang bisa menghasilkan uang lagi, kayak modal usaha atau beli laptop buat kerja. Hasilnya, kekayaanmu justru bertambah. Nah, kata kunci yang dipakai orang kaya itu namanya leverage atau daya ungkit. Gini cara kerjanya. Daripada mereka pakai uang sendiri 1 miliar buat beli properti, mereka lebih milih bayar DP aja 200 juta dan sisanya utang bank. Jadi dengan modal 200 juta, mereka bisa mengontrol aset senilai 1 miliar. Sisa 800 juta uang mereka bisa diinvestasikan ke tempat lain. Inilah seni membuat uang pinjaman bekerja untukmu. Jadi, gimana caranya biar kita bisa bermain dengan utang secara cerdas dan aman? Ada beberapa aturan main yang kalau bisa, jangan pernah kamu langgar. Aturan pertama dan paling krusial, ingat angka ini baik-baik, 30%. Anggap ini sabuk pengaman finansialmu. Total seluruh cicilan utang bulanan kamu, idealnya nggak boleh lebih dari 30% pendapatanmu. Kalau lewat dari angka ini, kamu udah masuk zona bahaya. Angka tadi itu namanya rasio utang terhadap pendapatan. Anggap aja ini kayak indikator detak jantung buat kesehatan finansialmu. Semakin rendah rasionya, artinya keuanganmu makin sehat dan makin siap menghadapi kewajiban. Cara ngitungnya gampang banget. Pertama, totalin semua pendapatan bulanan kamu. Kedua, kalikan angka itu dengan 0,30. Nah, hasilnya itu adalah angka maksimal total cicilan yang boleh kamu punya setiap bulannya. Simple, tapi ini bisa nyelamatin kamu dari banyak masalah. Oke, kita sampai di bagian akhir. Satu hal yang paling penting buat diingat adalah
Utang itu bukan takdir yang menentukan nasibmu. Utang itu cuma sebuah alat. Analogi ini pas banget, utang itu ibarat pisau. Di tangan seorang koki, pisau bisa jadi alat buat menciptakan mahakarya kuliner. Tapi di tangan yang salah, pisau bisa jadi sangat berbahaya. Jadi baik atau buruknya utang itu 100% tergantung gimana cara kamu menggunakannya. Jadi sekarang pertanyaannya kembali ke kamu. Alat ini ada di tanganmu. Apakah kamu akan menggunakannya untuk membangun sesuatu yang lebih besar atau malah membiarkannya menghancurkan? Pilihan ada di tanganmu. Terima kasih sudah menyimak.